Paham nggak sini ya? Ada yang mau tanya dulu sini? Nah, ini nanti kalian akan mendapatkan, jadi sifat fisik yang ini itu analoginya atau kita hubungan dalam kehidupan itu nanti dihubungkan dengan minyak bumi. Hubungannya adalah di bensin ya, di bensin. Kalian kenal produk Pertamina yang kita, sorry bukan promosi ya, ada Pertalite, ada Pertamax ya. Kalau dulu ada Premium, sekarang udah nggak ada. Pertalite sama Pertamax, apa bedanya? Ya pasti harganya beda ya. Selain itu apa? Ada yang tahu? Apa bedanya Pertamax sama Pertalite selain harga dan warnanya ya? Warna itu kan hanya untuk membedakan aja. Kandungan oktannya, Pak. Oke, kandungan oktannya ya. Nanti kita kenal dengan namanya bilangan oktan, betul ya. Kandungan oktannya yang berbeda. Nah, kenapa bisa beda kandungan oktannya? Jadi gini. Di dalam bensin itu, ini ada yang tulis project ya. Di dalam bensin itu ada dua senyawa yang menyusun. Ada namanya N-heptana, ada namanya isoktana. Ya, N-heptana itu berarti tidak bercabang ya, N kan normal. N-heptana berarti C-nya 7 ya. C-nya 7 tidak bercabang. Sedangkan isoktana itu adalah C-nya 8 tapi bercabang 3. Kalau gambarnya nanti kalau cari ya, isoktana itu gambarnya dia punya cabang 3. Nah, berarti mana yang lebih mudah kebakar? Lebih mudah kebakar yang mana? Ini hubungannya sama kayak yang titik didih ya. Lebih rendah mana titik didihnya? Yang isoktana atau N-heptana? Isoktana. Jadi gara-gara isoktana itu titik didihnya lebih rendah, ini hubungannya sama mudah kebakar atau enggaknya. Jadi isoktana ini mudah menguap ya. Isoktana ini lebih mudah menguap dibandingkan N-heptana, dan isoktana ini lebih mudah terbakar dibandingkan N-heptana. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah kalau kandungan isoktananya lebih banyak, otomatis bensinnya lebih mudah terbakar. Kalau bensinnya lebih mudah terbakar, maka pembakarannya akan lebih sempurna. Ya, pembakarannya akan lebih sempurna karena pokoknya dalam proses di mesinnya yang ada di pistonnya itu tidak akan terjadi kayak gesekan ya. Kalau misalnya pembakarannya lebih mudah kebakar ya, si bensinnya lebih mudah kebakar. Nah, ini yang menyebabkan kenapa yang Pertamax itu harganya lebih mahal dibandingkan Pertalite, karena kandungan isoktananya lebih banyak sehingga dia lebih mudah terbakar dan menyebabkan mesin jadi lebih awet ya, karena tidak terjadi kayak gesekan. Itulah pokoknya intinya. Ya, jadi hubungannya sama sini. Hubungannya sama sifat fisik ya. Sifat fisik. Jadi dia kalau makin banyak yang bercabangnya, makin mudah dia kebakar. Oke, seperti itu ya. Itu pengetahuan saja. Oke, sampai sini jelas nggak? Oke, yang berikutnya adalah sifat yang ketiga adalah mengenai wujud. Pada suhu dan tekanan yang standar, pada suhu ruangan ya, tekanan standar, 4 alkana yang pertama itu berwujud gas. Ini harus dihafalin. Jadi C1 sampai C4 alkana ya, CH4, C2H, C2H6 dan seterusnya sampai C4H10 itu wujudnya adalah gas. Ya. Jadi LPG itu isinya adalah gas LPG itu isinya adalah gas metana, etana, propana, butana ya. Sampai C4. Oke. Nah, kemudian pentana itu C5 sampai C17 itu wujudnya adalah cair. Jadi kalau misalkan bensin, solar itu masuk ke mana? Sini. Bensin dan solar itu masuk ke sini. Antara C5 sampai C17 ya. Karena wujudnya adalah cair. Ya, bensin, solar, terus lagi biodiesel, jadi sama solar juga ya. Di sini ya, cair. Selebihnya C18 sampai C seterusnya, C19 sampai T terhingga sampai C-nya panjang itu berwujud padat. Contohnya adalah aspal ya, asal pelapis jalan itu adalah contoh dari yang C-nya panjang ya. Jadi makin panjang rantainya, makin memadat dia. Makin padat. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Jelas gak? 3 sifat
sifat fisiknya. Jelas ya, jadi mengenai kelaratan sudah, titik didih sudah, sama yang ketiga mengenai wujudnya udah ya. Oke, sampai sini paham nak? Ya, ada yang mau tanyakan silakan. Kita sampai jam berapa nih? Hah? 30 Pak. Ya. Jelas ya sampai sini ya mengenai sifat fisik. Oke, sifat fisik berarti beres ya. Sekarang kita masuk sifat kimia ya. Sifat kimianya kayaknya nggak akan beres kebahas semua. Kita ambil beberapa saja sifat kimianya. Oke, sifat kimia sekarang. Sifat kimia ini berhubungan dengan reaksi kimia yang bisa terjadi pada senyawa hidrokarbonnya. Tadi sifat fisik yang bisa terlihat ya. Sedangkan ini lebih ke reaksi kimianya. Ada 4 reaksi kimia yang bisa terjadi pada senyawa hidrokarbon. Ya. Dilihat dari kata-katanya, sebenarnya kalian bisa tahu itu reaksinya reaksi apa. Yang pertama adalah ada namanya reaksi oksidasi. Ya. Oksidasi itu adalah reaksi apa? Pengikatan oksigen. Ya. Orang menyebutnya reaksi oksidasi ini disebut juga sebagai reaksi pembakaran karena reaksi yang mengikat oksigen adalah reaksi pembakaran. Jadi kalau kamu nulisin reaksi pembakaran pasti plus O2 ya. Jadi misalkan Bapak punya gas metan dibakar pasti CH4 tambah O2 ya. Jadi dibakar itu direaksikan dengan oksigen. Nah, itu namanya oksidasi. Nanti Bapak jelasin lebih rinci. Yang kedua ada namanya adisi. Adisi itu apa artinya? Kalau kalian sosial media suka ada add friend. Add friend itu artinya apa? Tambah teman. Kalau adisi sama menambahkan ya. Add ditambahkan. Ya, jadi di adisi ini adalah reaksi penambahan unsur atau senyawa lain masuk ke dalam senyawa yang mau ditambahkannya apa. Terus yang ketiga ada substitusi. Substitusi apa? Kalau di permainan sepak bola suka ada substitution. Pergantian. Jadi ada yang ditukar. Ada yang ditukar ya, ada pergantian. Begitu. Yang keempat adalah mengenai eliminasi. Eliminasi apa? Dieliminasi berarti apa? Mungkin istilah eliminasi sering muncul di matematika ya, eliminasi apa? Pelepasan ya, atau penghilangan atau pengurangan ya. Eliminasi, pengurangan, pelepasan, penghilangan. Oke. Dari kata-katanya juga kalian sudah bisa menafsirkan ya itu apa. Oke. Sekarang kita bahas nomor 1, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi disebut juga dengan reaksi pembakaran. Tadi udah jelas sama Bapak jelasin bahwa reaksi oksidasi itu pasti melibatkan oksigen, ya. Reaksi melibatkan oksigen. Contohnya ini C5H12 ini adalah gas pentana dioksidasi atau dibakar, jadi plus O2. Hasilnya pasti selalu ngasilin CO2 dan H2O kalau pembakarannya sempurna. Ingat ya. Kalau pembakarannya sempurna, hasilnya C5H12 ditambah O2 ini jadinya CO2 dan H2O. Kemudian disetarakan, ya disetarakan jumlah C dan H-nya dan O-nya. Nah, di sini ada kata-kata sempurna. Berarti ada juga yang tidak sempurna. Aku dijelasin waktu itu ya. Kalau yang tidak sempurna yang gimana? Sempurna atau tidaknya pembakaran itu disebabkan oleh apa nak? Halo? Jumlah oksigen, betul. Jumlah oksigennya. Contohnya reaksi ini. Kalau menghasilin CO2 sama H2O, minimal dia harus memiliki 8 molekul oksigen. Ya, minimal harus memiliki 8 molekul oksigen. Pak, kalau lebih gimana? Kalau lebih bagus lagi ya. Kalau lebih berarti dia pembakarannya lebih sempurna. Ya, pembakaran maksudnya tidak akan kekurangan oksigen, pasti jadi sempurna. Tapi kalau kurang dari 8 molekul, maka yang dihasilkan bukan lagi CO2 tapi apa? Apa? Halo? Boleh jelasin di project? Gas, CO dan H2O. Jadi kalau tidak sempurna, hasilnya adalah gas CO, gas karbon monoksida, ya. Air mah tetap H2O. Ini kalau dia tidak sempurna, alias oksigennya tidak cukup untuk sempurna. Bahkan kalau oksigennya sangat-sangat kurang sekali, hasilnya adalah gas karbon, bukan gas karbon, hasilnya adalah karbon ya, jelaga, pergas, jelaga padatan dan air.